teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 6 pokok pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama tentang konsep dan urgensi identitas nasional. Pengertian identitas nasional adalah ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nah, mengapa sebuah bangsa perlu identitas? Sebuah bangsa memerlukan identitas untuk mempertahankan kesatuan sebuah negara, pembeda negara lain, landasan negara, dan sebagai alat pemersatu bangsa. 6 identitas nasional. Yang pertama, 1. Bendera negara sang merah putih. Yang kedua, bahasa negara bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keenam, dasar falsafah negara Pancasila. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu unsur-unsur dinamika dan tantangan. Identitas nasional. Nah, apa saja tantangan yang dihadapi identitas nasional kita? Yang pertama, hedonisme. Yang kedua, memudarnya sikap gotong royong. Yang ketiga, memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang keempat, memudarnya sikap sopan santun. Nah, bagaimana solusinya untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, memanfaatkan situs jejaring sosial. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu konsep dan urgensi integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Safroddin Bahar, tahun 1996, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Yang kedua, menurut Riza Noir Arfani, tahun 2001, integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu wilayah. Yang ketiga, menurut Juliati Suroyo tahun 2002, integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dan yang keempat, menurut Ramlan Subakti tahun 2010, integrasi nasional adalah penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan suatu identitas nasional. Nah, ada 2 konsep integrasi nasional, yaitu yang pertama, integration atau kesempurnaan dan keseluruhan. Yang kedua, nasional, yaitu bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Nah, ada 3 jenis integrasi nasional. Yang pertama, integrasi politik. Nah, di integrasi politik terbagi lagi menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Nah, dimensi vertikal menyangkut hubungan elit dan massa guna menjembatani perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang berpartisipasi. Dimensi horizontal menyangkut masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua, integrasi ekonomi, yaitu pertama, saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, penghapusan hambatan-hambatan antar daerah. Yang ketiga, integrasi sosial. Yang pertama, proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi kesatuan. Dan yang kedua, kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang keempat, yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Nah, dinamika integrasi nasional di Indonesia yaitu yang pertama, integrasi bangsa, mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk bergabung. Yang kedua, integrasi wilayah, deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Yang ketiga, integrasi nilai, kesepakatan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, integrasi elit, masa pendekatan pemimpin kerakyatan melalui kegiatan yang terakhir.
integrasi tingkah laku, yaitu pembentukan lembaga politik dan birokrasi. Nah, mengapa bangsa perlu berintegrasi? Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang kelima, yaitu konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Nah, definisi konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi tentang ketentuan bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Arti sempit dari konstitusi merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk penyelenggaraan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Nah, sifat konstitusi yang pertama, fleksibel. Konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang. Yang kedua, rigid. Konstitusi rigid adalah konstitusi yang perubahannya dilakukan melalui cara-cara atau proses kasus. Nah, fungsi konstitusi ada 3, yaitu sebagai landasan penyelenggaraan negara, yang kedua membatasi kekuasaan pemerintahan, dan yang terakhir menjamin hak asasi warga negara. Nah, kita memasuki pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang keenam, yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Republik Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah ditetapkan suatu hari setelah kemerdekaan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Sejak mula, Undang-Undang Negara Republik Indonesia oleh Bung Karno dikatakan sebagai undang-undang kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Nah, berikut ada beberapa dinamika konstitusi. Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada masa kemerdekaan. Yang kedua, Konstitusi RIS pada tahun 1949, pada tanggal 27 Desember sampai dengan 17 Agustus tahun 1950. Yang ketiga, UUDS pada tanggal 17 Agustus sampai dengan 5 Juli tahun 1959. Yang keempat, nah itulah tadi pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.